الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-157, yaitu jam'. Arti asal lafaz jama' ialah menggabungkan sesuatu dengan cara mendekatkan bagian-bagiannya sehingga ianya terkumpul. Lafaz jama' biasa diartikan dengan sekumpulan manusia sehingga ia mempunyai arti yang sama dengan al-jamaah. Lafaz jama' diulang 9 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 48, surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 99, surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 78, surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 7 dan 29, surah Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 45, surah At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 9, surah Al-Qiyamah surah yang ke-75 ayat 17, dan surah Al-Adiyat surah yang ke-100 ayat 5. Dalam surah Al-Qiyamah surah yang ke-75 ayat 17 diterangkan, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, Nabi selalu membaca Al-Quran yang baru disampaikan dengan cara menggerak-gerakkan lidahnya, sedangkan malaikat Jibril belum selesai menyampaikan wahyu. Nabi melakukannya karena beliau mau cepat menghafal ayat Al-Quran itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan begitu dan meminta Nabi supaya jangan khawatir akan lupa pada apa yang didengarnya. Allah menjamin akan mengumpulkan Al-Quran dalam hati Nabi Muhammad SAW. Inna alaina jam'ah, sehingga tidak ada bagian Al-Quran yang terlupa. Meskipun lafaz jam'u pada 2 ayat, yaitu dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 48 dan Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 78 disebut tanpa objek atau maf'ul, namun yang dimaksudkan adalah mengumpul perkara dunia untuk tujuan maksiat. Dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 48 ditegaskan, harta dan sahabat yang dikumpulkan oleh orang kafir mungkin dapat menolongnya dan meringankan kesulitan ketika di dunia, tetapi di akhirat nanti harta dan sahabat itu tidak akan dapat membantu dan memberi manfaat kepada mereka apabila mereka menerima azab di neraka. Ma'akna ankum jam'ukum. Oleh karena itu, harta yang banyak tidak boleh menyebabkan seseorang menjadi lupa diri dan sombong. Dalam surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 78 pula
diceritakan umat-umat terdahulu jauh lebih banyak mengumpulkan harta, aksaru jam'a, sehingga Qarun dan juga yang lainnya tidak layak berasa sombong dengan harta yang dikumpulkan dan dimiliki mereka. Pada hari akhirat nanti, Allah mengumpulkan semua makhluk di tempat yang dinamakan mahsyar, yaitu setelah tiupan sangkakala tanda hari kiamat. Setelah Allah mengumpulkan seluruh makhluknya, fajama'nahum jam'a, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 99. Dia meminta makhluknya bertanggung jawab tentang amal mereka selama hidup di dunia ini. Makhluk yang kafir dan durhaka akan menyesal dan merasa rugi, sedangkan kaum yang beriman pasti gembira dan bahagia. Hari pengumpulan semua makhluk ini dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 7, surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 9, diistilahkan dengan Yaumul Jam'i, karena pada saat itu semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah antara tanda kekuasaan Allah. Dia menciptakan berbagai makhluk yang bertebaran di merata tempat di alam raya, dan pada hari akhirat nanti Dia mampu mengumpulkan semua makhluknya di suatu tempat. Kata jama' di dalam Al-Quran juga digunakan untuk menunjukkan sekumpulan tentara perang. Sekumpulan tentara perang, apakah tentara muslim maupun tentara kafir. Dalam surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 ayat 5, Allah bersumpah dengan menggambarkan kehebatan kuda-kuda perang fisabilillah yang sanggup menerjang dan menyerbuh ke tengah-tengah kumpulan tentara musuh yang kafir. Fawasatna bihi jama'a. Kata jama' dengan arti tentara kafir juga terdapat dalam surah Al-Qamar, surah yang ke-54 ayat 45. Dalam ayat itu diceritakan orang kafir Makkah sombong diri dengan berkata mereka adalah tentara yang tidak akan dikalahkan. Namun dalam perang Badar, kumpulan tentara mereka tewas melawan tentara kaum muslimin. Sayuhzamul jam'u. Sedangkan kata jam'an yang diulang 4 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 155 dan 166, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 41, dan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 61, mengandung arti dua kumpulan manusia yang berbeda, dan di dalam Al-Quran lebih cenderung kepada tentara perang yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan dua tentara perang jam'an dalam surah Ali Imran ayat 155 dan 166 adalah dua kumpulan tentara yang berperang di Gunung Uhud, dan tentara kaum muslimin dan tentara kaum musyrikin Makkah. Kedua tentara itu bertemu pada tahun ketiga Hijrah, dan pada perang itu tentara kaum muslimin mengalami kekalahan. Dua kumpulan tentara yang dimaksudkan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 41 juga sama, yaitu tentara kaum muslimin dan tentara musyrikin Makkah. Namun kedua kumpulan tentara yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dua kumpulan tentara yang bertemu semasa perang Badar. Perang ini adalah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga ia menjadi penentu antara kebenaran dan kebatilan, sehingga hari itu diistilahkan di dalam Al-Quran dengan Yaumul Furqan, hari perbedaan antara yang hak dan yang batil. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah, dan pada perang itu tentara kaum muslimin memperoleh kejayaan atau kemenangan yang gemilang. Sedangkan dua kumpulan manusia yang dimaksudkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 adalah kaum Nabi Musa yang berlari-lari meninggalkan Mesir, dan kaum Fir'aun yang mengejar mereka dan hendak membunuh mereka.